Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini Ngaji KGI kembali hadir di IG Live. Dan malam ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali karena kerap dialami oleh perempuan, di mana salah satu kerentanan sosial perempuan itu untuk diperlakukan secara tidak adil hanya karena menjadi perempuan adalah stigmatisasi. Stigmatisasi itu adalah cap buruk pada perempuan sebagai perempuan, dan stigmatisasi itu akan berdampak pada kecenderungan untuk menyalahkan perempuan dalam setiap persoalan. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus membahas tentang stigma perempuan pekerja sebagai penyebab perceraian. Stigma perempuan pekerja sebagai penyebab perceraian. Nah, ini di Jepara itu banyak sekali cara pandang seperti ini, bahwa pasangan suami istri yang bercerai, di mana istrinya itu bekerja, maka ada cara pandang yang mengatakan bahwa perceraian itu terjadi karena perempuan atau istrinya bekerja gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anggapan seperti ini didasarkan pada satu alasan yang atau data atau apapun yang bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak gitu. Misalnya dicek gak sih apakah ketika perempuannya bekerja itu atau semua perempuan yang bekerja itu mengalami perceraian, dan apakah perceraian itu hanya dialami oleh perempuan yang bekerja, dan apakah ketika perempuan bekerja itu lalu perempuannya yang tidak nyaman dengan suami yang tidak bekerja misalnya, atau bekerja dengan penghasilan yang lebih sedikit, atau sebaliknya si suaminya yang tidak nyaman berada dalam posisi dinafkahi oleh suami dan atau penghasilannya lebih sedikit dari suami. Nah, akan hadir Mbak Maya dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara ya. Dari Jepara nih teman-teman. Kok ini nggak bisa diundang, kenapa ya? Fakultas Syariah Hukum UNISNU, apakah karena sudah? Tapi saya tidak melihat permintaan bergabung. Mbak Maya, saya nggak bisa ngundang, kenapa ya? Silakan Mbak Maya, bolehkah kirim permintaan? Karena saya buka yang disarankan itu Fakultas Syariah Hukum UNISNU, nggak bisa saya undang. Entah kenapa. Monggo Mbak Maya. Nah, ini menarik ya, karena saya sendiri itu beberapa minggu lalu itu ke Jepara dan mendengarkan ungkapan dari salah satu pejabat di sana tentang hal ini. Jadi kami yang mendengar itu sebetulnya rada bertanya-tanya, apakah pandangan seperti itu mewakili masyarakat gitu. Dan rupanya Mbak Maya mewakili Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU mengajukan tema ini, jadi pas banget nih, saya ingin tahu lebih banyak. Nah, ini Mbak Maya, saya tidak bisa
ngeklik itu, nggak tahu ini. Jadi yang lainnya itu kan nyala ya. Nah yang FSH_Unisnu itu nggak nyala sehingga nggak bisa saya undang. Tetapi di permintaan juga tidak ada. Yang ada malah Pak siapa ini? Zainul Fatmawati dan Cicih Mulyaningsih. Tapi yang dari Unisnu tidak ada. Mbak Maya, bisakah mungkin apakah perlu keluar dulu lalu masuk lagi? Jadi teman-teman sekalian sambil menunggu bisa terhubung dengan Mbak Maya Dina, Mbak Dokter ini masih hangat sekali, Mbak Dokter Maya Dina Rahmi bergabung dengan kita. Saya beri pengantar dulu aja ya. Tapi Mbak Maya kayaknya mesti keluar dulu atau gimana ya? Karena di permintaan saya tidak melihat akunnya dan diundang pun tidak bisa. Jadi dia itu nggak nyala. Biasanya biru nyala baru saya klik lalu mengundang. Tapi ini nggak bisa. Nah teman-teman sekalian, jadi salah satu kerentanan perempuan ya dalam kerentanan, saya sudah mengajukan tapi tidak ada. Nah coba saya, sekarang ada. Terima kasih. Bismillah. Jadi stigmatisasi itu adalah salah satu bentuk, salah satu saja dari ketidakadilan berbasis gender pada perempuan. Nah ini dia. Assalamualaikum Mbak Maya. Ibu, mohon Apa maaf, kabar? Mau manggil dipakai Mbak ya kan Bu Nyai. Saya manggilnya apa? Ibu, Jangan. dan dengan saya Mbak. Saya manggilnya Mbak Dokter Maya, masih Eh, anget nih. Beliau Monggo Mbak Maya, saya oke. Silakan ya di handle, kenalkan dulu siapakah Mbak Maya itu. Kenal semua mungkin. Yang Mbak. kedua, Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu juga perlu diperkenalkan. Baru setelah itu kita mungkin beri pengantar mengapa tema stigma perempuan pekerja sebagai penyebab perceraian. Kalau lebih panjang lagi itu perempuan pekerja pabrik sebagai penyebab perceraian. Monggo, Mbak Ya, Maya, silakan. ya, terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Senang sekali malam ini saya bisa tabarukan langsung nih dengan Ibu Nyai kita tercinta, Ibu KGI, Ibu Keadilan Gender Indonesia. Islam dong. Ibu Nyai Dr. Nur Rafiah Bil Uzm. Beliau ini ya luar biasa perjuangannya nih. Saya lihat Ramadannya tidak pernah kosong sama sekali dari awal dari awal sampai, dan kita semua merasa bersyukur karena beliau bersedia untuk berkolaborasi, mengajak kita juga berkolaborasi Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara di pengajian yang diampu oleh beliau. Karena waktunya cukup terbatas, saya langsung saja memperkenalkan mungkin secara singkat Fakultas Syariah dan Hukum. Ini memang fakultas yang sudah cukup lama berdiri, Ibu. Jadi memang sudah dari mulai 1989, waktu itu namanya masih Institut Islam Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian singkat cerita 2013 ini kemudian ada fusi gitu ya, fusi 3 lembaga yang akhirnya mulai dari Unisnu, Stienus, kemudian STTDNU bergabung semuanya menjadi Unisnu gitu. Nah iya, Unisnu ini ada 5 fakultas gitu, 5 fakultas dan kurang lebih 19 prodi. Nah, salah satu fakultas ini nama Fakultas Syariah dan Hukum, termasuk ya paling tua gitu ya. Nah, paling tua dan kami kurang lebih ada 750-an mahasiswa gitu. Dari Dan lokasi di Jepara ya, Jawa Tengah. iya, Jawa Tengah. Ini ada 2 prodi, hukum keluarga Islam gitu. Makanya ini sangat relevan sekali kajian kita, dan perbankan syariah gitu, Bu. Nah, iya, jadi memang mengapa memilih tema ini? Sebetulnya
Ini berawal dari sebuah kegelisahan. Tadi mungkin Bunur begitu nyampe Jepara langsung dicurhatin gitu ya sama banyak Pemda atau mungkin teman-teman di sana gitu. Masalahnya Jepara itu kayak apa. Nah, mungkin ini sekilas, mungkin 5 menit ya kali. Jadi saya pertama gini Bu, ingin menyampaikan beberapa data gitu ya, data pembuka wawasannya nih. Karena memang Jepara sebetulnya kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain seperti di Jawa Barat, itu angka perceraiannya masih cukup rendah gitu ya, dibanding Jawa Barat yang angkanya udah 3.000 ke atas gitu. Nah kita ini masih levelnya levelnya masih 2000-an gitu ya, 2000 ke atas. Nah, cuman memang trennya ini kan naik terus gitu. Trennya naik terus ya, misalnya yang 2021 ini kan per September aja misalnya 2021 kemarin itu mencapai 1641. Tapi nanti di akhir tahun itu sudah 2000 lebih gitu. 2000 lebih dan 76,9%-nya ya, 76,9% itu kan gugat cerai, Hmm. bukan cerai talak gitu. Nah, Hitam. jadi betul, perempuan yang menginisiasi untuk mengajukan cerai itu. Nah, ini kemudian trennya nih Maret kemarin itu misalnya Maret kemarin 2022 satu bulan saja itu ada 228 kasus gitu. Dan trennya naik dari Januari Februari. N-nya 80% berapa ya Mbak Maya? N-nya. apa? Angka Satu nikahnya. oh ya, angka nikah ini saya nggak sempat cek tadi, nggak Hmm. sempat cek. Tapi Tapi ya itu terhitung tinggi ya? iya. Nah itu kita kita yang Maret kemarin itu 80%. Jadi gugat cerainya 80%. Dan faktor yang terdaftar di PA, Pengadilan Agama itu ekonomi gitu, Bu. Jadi ekonomi Hmm. ya, faktor ekonominya yang paling tinggi gitu, 92 kasus misalnya. Yang tiga besar ini pertengkaran biasalah, terus meninggalkan salah satu pihak. KDRT yang terdaftar nih kecil gitu. KDRT-nya hanya 2 kasus nih yang terdaftar. Nah, sebetulnya datanya seperti itu gitu. Data pembuka wawasannya seperti itu. Nah, terus ini Bu, awal mula kegelisahannya itu gini sebetulnya. Jadi ketika kita itu kan punya program ya sama DP3 AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu punya program roadshow gitu. Kita roadshow ke desa-desa untuk melakukan apa pengarus utamaan gender khususnya di perencanaan dan penganggaran di desa. Nah, setiap kali kita ketemu di desa-desa itu semua memang mengeluhkan tentang maraknya berdirinya pabrik gitu kan. Kemudian satu desa, beberapa desa itu mengatakan loh kita itu Pabrik apa Mbak nyumbang Maya? pabrik Pabrik apa? tekstil, pabrik tekstil Pabrik Bu. tekstil. Ya, tekstil ada sepatu, ada tas gitu. Itu banyak di sini. Dan ya mungkin 5 tahun terakhir ini pembangunan pabriknya sangat masif begitu ya, sangat masif, banyak banget. Terus mereka cerita kalau satu kampung saya nih Mbak gitu, 1.000 misalnya, 1.000 perempuan masuk pabrik gitu. Ada satu kampung lagi mengatakan 500, ada yang di atas 1.000 gitu. Dan mereka semua cerita banyak perempuan yang masuk pabrik, kemudian dampaknya kan jadi banyak gitu. Anak-anak nggak terurus, banyakan Hmm. banyak hal kasus kasus apa narkoba juga meningkat misalnya. Miras gitu ya, miras narkoba itu kita juara juga. Nah itu Bu, terus gini dalam diskusi para para pengambil kebijakan di desa gitu ya, mereka juga cerita eh, kayaknya ini Mbak, banyaknya perempuan masuk pabrik ini loh yang bikin perceraian kita tinggi gitu. Jadi langsung mereka membuat jumping to the conclusion gitu ya. Pokoknya ini pabrik banyak, warga saya banyak masuk pabrik dan akhirnya perceraian itu gugat cerai semua banyak sekali. Ya sudah sampai di situ asumsi itu terus menggelinding, stigma itu terus menggelinding gitu Bu ceritanya. Ya, jadi Eh, arusnya sangat kuat untuk mengarah ke sana gitu. Nah, ini kita perlu menghadirkan panjenengan
Ini kira-kira gimana nih mengudar asumsi stigma soal ya penyebab perceraian tinggi ini karena banyaknya perempuan masuk pabrik ya intinya itu deh. Nah, Hmm. itu Ibu, Oke, monggo. saya jadi teringat ini ya, dulu pernah melakukan penelitian Mbak Maya dengan Profesor Kustini dari Ya, Puslitbang Kementerian itu tentang cerai gugat ya, di beberapa kota ya, tapi kami kebagian yang kota Pekalongan. ya, Nah, ini memang menarik untuk ini ya, mendalami lebih lanjut. Rupanya tren gugat cerai itu kan sejak berdirinya PA loh. Sejak berdirinya PA itu ya, selalu lebih tinggi. Atau kecenderungan umum deh kalau nggak boleh dibilang selalu. Kecenderungan umumnya adalah lebih tinggi dari cerai talak yang inisiatifnya laki-laki itu. Ini saya dapatkan dari salah satu pimpinan ya, PA di Kota Pekalongan. Karena kan kami melakukan penelitian itu didasarkan pada melonjaknya tren ya, cerai gugut di kalangan masyarakat muslim itu. Nah ini dulu ya kita pahami nih, kenapa angka cerai gugat itu kecenderungannya adalah lebih tinggi dari cerai talak. Itu analisis kami adalah kalau laki-laki itu kan misal ketemu jalan buntu di dalam perkawinannya misalnya ya, jalan buntu. ya, Itu kan secara sosial dan agama itu kayak dapat izin untuk menikah lagi gitu. Jadi dia mengatasi jalan buntunya ada jalan lain gitu. Terlepas dari setuju atau tidak ya nyatanya mereka melakukan gitu. Sementara perempuannya itu kan nggak ada jalan lain kalau buntu itu kecuali ya cerai gitu. Ketika buntu loh ya, bukan bisa diperbaiki atau itu kan bukan buntu namanya. Ketika buntu itu ya jalan keluarnya adalah cerai. Nah mundur lagi nih, mundur lagi ke jadi salah satu ya bukan satu-satunya, salah satu atau salah satu entah tujuan atau apa ya, berdirinya PA itu sendiri kan memang untuk mengatasi atau menolong perempuan-perempuan yang mengalami eh, perkawinan buntu tapi nggak bisa menyelesaikan. Jadi mu'allaqah itu, mu'allaqah. Statusnya itu menggantung. eh, enggak ya, jadi dinafkahi enggak sebagai istri, tapi diceraikan juga tidak, gitu. Diceraikan juga tidak. Dan mereka bisa sampai yang puluhan tahun loh Mbak Maya, Ya, 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 puluhan tahun ya. dalam kondisi seperti ini. Sehingga memang kalau lihat situasinya, yang paling memerlukan PA atau paling tertolong oleh PA dalam mengatasi kebuntuan perkawinan sejak awal memang perempuan gitu. Jadi Iya, iya. sebetulnya angka cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak itu bukan Ya. fenomena baru. Itu yang mau saya katakan ya. Itu bukan fenomena baru karena memang yang paling membutuhkan status cerai ketika pernikahan buntu adalah perempuan karena nggak ada jalan lain. Kalau laki-laki masih bisa poligami, bisa dalam arti mereka mungkin melakukan itu. Nah, nah lalu ada peristiwa besar, ini sebelum ke ini ya, sebelum ke Jepara ini. Ada tren penelitian itu kan dipicu oleh naik itu bisa sampai 500%. Jadi angka cerai gugat itu 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tapi salah satu pemicunya adalah eh, pindahnya PA dari Kemenak ke pengadilan eh, agama. Sorry, pengadilan Mahkamah. agama kan ya, Ya. Mahkamah Agung. Tadinya di bawah Kementerian Agama, lalu pindah ke Mahkamah Agung. Nah, rupanya ada pola kerja yang agak berbeda ini, Mbak Maya. Perpindahan institusi ini. Karena ketika berada di bawah Kementerian Agama, Ya. PA itu melihat perceraian sebagai indikator kegagalan.
Karena kan Hmm. yang menikahkan kemenak, yang menceraikan kemenak gitu. Tapi kalau di PA itu agak berbeda. Karena perceraian itu dipandang sebagai cara untuk mengatasi problem. Jadi itu adalah prestasi gitu. Iya, 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 iya. Prestasi itu kan agak beda ya logikanya. Juga ini sistem kerjanya itu kan dipantau kalau ada yang macet dalam jangka waktu sekian itu dalam sistem itu akan ada peringatan ini kasus kok nggak diselesaikan gitu. Sehingga itu sebetulnya juga ikut memicu ya, ikut memicu eh, naiknya secara drastis angka perceraian gugat gitu, angka Iya, perceraian gugat. Nah, itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di Jepara tapi di mana-mana. Tetapi menarik kalau Jepara itu mungkin ya berbarengan dengan tumbuhnya betul. industri pabrik memerlukan banyak tenaga kerja perempuan yang barangkali lalu mengubah relasi Iya, gender suami istri yang konvensional menjadi tidak bisa dilakukan lagi karena si istri lalu bekerja itu. Mungkin betul. kan semula relasi konvensional di Iya, berbagai tempat itu kan urusan rumah itu tanggung jawab istri. iya, Sehingga kalau istri bekerja itu dia akan punya beban ganda. Ini yang disebut double burden kan sebetulnya ini, iya. yaitu urusan dalam rumah. Dalam rumah itu yang meliputi rumah dan anak-anak itu, plus Iya. di pabrik kalau bekerja di pabrik. Ibaratnya begini ya, kalau pembagian ruangnya itu istri di rumah, yang di luar rumah itu adalah suami, lalu terjadi pergeseran nih. Si Iya, istri bekerja, iya. maka sebelum bekerja, istri akan ngurus rumah seisinya, baru dia Hmm. berangkat kerja. Kalau suami kan ya nyiapin diri aja, mau kerja perlunya apa, mandi, terus bahkan sarapan disiapkan. Kalau istri ya menyiapkan sarapan itu. Lalu bekerja bareng nih di luar rumah. Lalu pulang, istri kembali sibuk dengan urusan rumah, membereskan, sementara suami bisa langsung istirahat. Ini kalau relasi konvensional dipertahankan, sementara nyatanya sudah berubah kan, si istri sudah bekerja, dia ikut menafkahi keluarga. Nah, ini bisa bagi kedua belah pihak itu kalau tidak kuat memang tidak nyaman. Dan ini tidak hanya terjadi pada mereka yang bekerja di pabrik. Mereka yang bekerja di katakanlah di apa ya, dia menjadi pimpinan perusahaan pun itu kalau mental kita nggak siap itu Iya. bisa menjadi ujian perkawinan betul. Karena kan gini Mbak Maya ya, kita semua, saya sering mengatakan begini, kita semua kan dari kecil itu Iya. dapat nilai, diberi contoh, relasi yang agak tunggal ya, agak tunggal. Relasi umumnya kan laki-laki di bapak bekerja, ibu di rumah. Itu mulai dari SD loh, Iya. bahan ajarnya kan begitu. Betul. Mbak Maya ngalami nggak ya ini Budi, ini Iya. Bapak Budi pergi, ya, itu gitu. Jadi kayak sudah terinternalisasi dari di alam bawah sadar kita sehingga saya mengatakan begini, ya mau percaya atau tidak ya kita semua sebetulnya anak kandung sistem patriarki gitu. Anak kandung sistem patriarki dengan model istri itu melayani suami gitu. Nah, sebetulnya kita kan bisa ya memilih untuk menjadi anak kandung patriarki yang durhaka, bukan anak kandung orang tua yang durhaka, anak kandung sistem patriarki yang durhaka. Caranya bagaimana? Ya caranya mendudukan suami dan istri itu sebagai pasangan, seperti dibangun kesadaran ini oleh Islam. Islam kan menyebut laki-laki dan suami dan istri itu sebagai pasangan loh, bukan sebagai pemilik dan yang dimiliki, bukan juga pelayan dan dilayani, enggak. Tapi memang kalau masyarakat jahiliyah ya, masyarakat jahiliyah sebelum atau waktu Islam datang itu kan memang milik mutlak gitu, istri itu milik mutlaknya suami loh. Jadi ya sepenuhnya dalam kendali suami, bahkan suami bisa menjual istri kok waktu itu. Nah, mungkin sekarang istri tidak dijual oleh suami, tetapi
mental bahwa suami istri itu milik suami, saya kira sampai sekarang itu masih banyak, walaupun tidak sampai menjual ya. Sehingga istri diminta untuk taat mutlak pada suami itu. Nah, menjadi penting nih untuk mengenali prinsip-prinsip perkawinan seperti apa yang itu dibawa oleh Islam, dan mestinya dia menjiwai perkawinan sampai hari ini gitu, mestinya menjiwai. Lalu kita bisa melihat nanti ya secara fair nih, apakah misalnya pertanyaan mendasarnya adalah apakah perceraian itu disebabkan oleh istri bekerja atau ketidaksiapan masyarakat untuk berubah peran gitu. Peran suami istri itu yang berbeda itu tidak siapnya itu bukan bekerjanya, karena bekerja juga bisa menjadi rezeki kan, bisa menjadi anugerah karena nafkah bisa lebih mudah gitu. Nah, ketidaksiapan itu nanti misalnya berkaitan dengan anak, berkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap istri bekerja itu negatif atau positif. Itu negatif misalnya, itu kan menunjukkan ketidaksiapan. Jadi menurut saya sih soal saya percaya bahwa perkawinan itu punya tujuan, punya fondasi moral, dan punya cara gitu, cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, misi dan fondasi moral itu mestinya tidak boleh ditawar-tawar, tapi soal cara itu tidak hanya boleh ditawar, tapi kadang harus gitu. Ketika situasinya sudah berubah, yang tidak boleh dikorbankan itu adalah tujuan perkawinan dan fondasi moralnya. Nah, apa itu? Ini yang menarik untuk direfleksikan kalau di masyarakat jahiliyah. Saya bandingkan aja ya supaya kelihatan nih perubahan dahsyatnya itu. Kalau di masyarakat jahiliyah, perkawinan itu kan dihayati atau dilihat sebagai akad perpindahan kepemilikan atas perempuan dari ayah ke suami gitu. Sehingga kalau perempuan sudah dinikahi oleh suaminya, maka si ayah tidak punya hak sama sekali atas anak perempuannya karena sudah jadi milik suami. Sekali lagi yang disebut milik itu sampai bisa menghadiahkan, sampai bisa menjual, mewariskan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang difahami. Sehingga tujuan dari perkawinan itu adalah pelayanan dari istri secara mutlak kepada si suami itu. Gitu. Nah, ini diubah di dalam Islam. Tujuan perkawinan itu, karena kan ada membangun kesadaran juga ya. Sebelum perkawinan itu kan dibangun kesadaran bahwa perempuan itu manusia loh. Perempuan itu manusia, bukan benda, bukan harta yang bisa dialihkan kepemilikannya. Sehingga akad nikah itu kemudian berubah nih. Dan ini yang kalau pandangan saya sih target antara ya. Perubahan dari kepemilikan mutlak menjadi peralihan tanggung jawab dan perlindungan dari ayah kepada suami. Sehingga setelah menikah, istri berada di bawah tanggung jawab dan perlindungan suami. Mengapa saya menyebut ini sebagai target antara? Karena cita-cita yang diisyaratkan oleh tujuan dari perkawinan dan 5 fondasi moral atau pilar perkawinan itu mengarah kepada tujuan finalnya adalah suami dan istri itu bukan suami melindungi istri dan bertanggung jawab atas istri, tapi suami dan istri itu saling tanggung jawab dan saling melindungi satu sama lain. Makanya menarik nih perubahan dahsyatnya setelah perempuan dibangun, masyarakat dibangun kesadaran bahwa perempuan itu manusia, lalu kan dibangun kesadaran lagi bahwa laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk non-fisik karena dianugerahi daya nalar, berpikir, akal, sehingga menjadi makhluk intelektual dan juga hati nurani sehingga menjadi makhluk spiritual gitu. Jadi manusia itu punya status sebagai makhluk intelektual dan spiritual, bukan hanya makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, apalagi objek seksual gitu. Karenanya perkawinan juga berubah nih Mbak Maya. Perkawinan itu bukan hanya antara dua tubuh, tetapi antara dua jiwa. Nah, ini penting nih.
bahkan aspek ruhani dari manusia itu kan lebih abadi dari aspek fisiknya. Karena kalau kita meninggal itu kan fisik nggak ikut, tapi yang aspek ruhaninya terus hidup, melanjutkan ke alam lain. Nah, perkawinan sebagai dua jiwa ini diisyaratkan oleh tujuan dari perkawinan, yaitu sakinah itu, ketenangan jiwa kedua belah pihak. Iya. Jadi, ini menarik karena, tapi mesti dipahami secara hati-hati ya. Surat Ar-Rum ayat 21 itu juga kadang-kadang bisa memberi pemahaman yang sangat berbeda sekali. Saya coba membandingkan ya dua model pemahaman atas Ar-Rum ayat 21 ini yang nanti berimplikasi pada sakinah itu kewajiban siapa untuk mewujudkan dan untuk siapa. Nah, ada yang menerjemahkan begini, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah dia ciptakan untukmu, satu orang. Dari dirimu azwaja istri-istri. Litas kunu supaya kamu tenang jiwanya ilaiha pada istri-istri. Padahal itu kan an kholaqalakum. Nah, kalau diterjemahkan seperti itu kan sakinah jadi untuk suami dan harus diikhtiarkan oleh istri. Jadi tugas istri adalah membuat jiwanya suami tenang. Nah, menurut saya ini agak bermasalah menerjemahkan seperti ini karena ada dua hal paling tidak ya. Satu, Al-Quran itu tidak menggunakan kata zaujah. Zauj, untuk perempuan pun zauj. Sehingga zaujun azwaj itu berlaku untuk dua belah pihak, ya suami ya istri. Misalnya, waya adamuskun anta wa zaujuka, bukan wa zaujatuka, padahal itu diarahkan kepada pasangannya Adam, yang berarti perempuan gitu. Nah, yang kedua, jamak mudzakkar di dalam bahasa Arab itu bisa mengandung laki-laki saja, tapi bisa dua-duanya. Makanya penerjemahan yang alternatifnya adalah, dan dari sebagian dari tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk kalian, laki-laki dan perempuan, dari diri kalian laki-laki dan perempuan, azwaja, suami-suami, atau istri-istri gitu. Atau pasangan deh. Bojo sebenarnya lebih pas itu bojo. Cuma bahasa Indonesia nggak ada bojo itu. Bojo itu kan pasangan dalam perkawinan. Nggak ada itu bahasa Indonesianya. Litasmu supaya kalian laki-laki dan perempuan tenang jiwanya ilaiha pada bojo. Bojo itu kaliannya banyak ya bojonya banyak. Masing-masing satu kan bisa gitu itu. Sehingga kalau diterjemahkan seperti ini menjadi pengertiannya adalah sakinah itu mesti diikhtiarkan oleh kedua belah pihak dan untuk kedua belah pihak. Ya, ini satu ya. Jadi ini mesti menjadi tujuan dari perkawinan sehingga nanti perubahan relasi, perubahan sosial apapun seperti tadinya perempuan tidak bekerja lalu bekerja, itu mesti disikapi dengan cara-cara yang membuat jiwa keduanya itu tenang. Berarti suami istri ini mesti membicarakan perubahan peran seperti apa yang bisa diambil ketika terjadi pergeseran peran di mana perempuan itu bekerja itu. Apalagi kalau misalnya tumbuh subur pabrik tapi hanya merekrut tenaga kerja perempuan. Ini kan dilema sebetulnya ya. Dilema dalam arti gini, pasangan suami istri bisa jadi sama-sama tidak siap loh. Si istri dibesarkan untuk dinafkahi. Sejak kecil dia dididik untuk akan dinafkahi oleh suaminya. Sementara suami itu dididik untuk menafkahi. Begitu kondisinya berbalik, dua-duanya tidak siap. Istri tidak siap karena kenapa saya yang harus nafkahin. Nah, suami juga tidak siap, gengsi kenapa saya jadi dinikahin oleh istri saya gitu. Lalu sehingga tidak bisa berbagi peran untuk misalnya, oke, istri bekerja, urusan rumah biar suami tangani misalnya gitu. Atau suaminya juga bekerja, berarti harus ada pihak ketiga nih yang menjaga bagaimana rumah tangga itu bisa berjalan dengan semestinya. Tapi kan mendidik anak itu kewajiban orang tua misalnya gitu ya. Nah, kita juga menyekolahkan anak kok. Kita menyekolahkan anak itu kan berarti mempercayakan pada pihak ketiga untuk mendidik anak kita. Ini soal pilihan ya, kadang kan kita dihadapkan pada pilihan yang tidak semuanya ideal gitu. Maka ya suami istri mesti mempertimbangkan situasi terbaik bagi keduanya adalah bagaimana. Nah,
sakinah itu, ketenangan jiwa, ini prinsip juga ya yang menurut saya penting untuk dipegang oleh siapa saja dalam merespon perubahan sosial itu adalah kalau di masyarakat jahiliyah itu relasi suami istri didasarkan pada kepemilikan dan kekuasaan mutlak suami atas istri, kalau dalam Islam itu mawaddah warahmah itu, ini menurut saya konsep keren sekali ya sebagai fondasi spiritual perkawinan itu. Jadi mawaddah itu kan cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Saya menikahimu karena saya ingin bahagia, itu mawaddah. Mawaddah bagus tapi tidak cukup, karena kalau tipis lalu luntur tinggal egoisnya yang ada. Yang penting saya bahagia. Bodoh amat pasangan saya menderita demi saya bahagia. Itu kalau mawaddah saja modalnya dan tipis. Karenanya mawaddah harus disertai dengan rahmah. Rahmah itu cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Saya ingin menikahimu karena saya ingin kamu bahagia. Dan itu juga bagus tapi tidak cukup. Karena kalau rahmah saja kita bisa jatuh seperti lilin, membakar diri demi kemaslahatan orang lain, itu nggak akan sakinah. Makanya mawaddah warahmah itu meniscayakan sakinah itu hanya mungkin kalau kedua belah pihak membiasakan diri memelihara, saling memelihara, menjaga, menyuburkan cinta yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam praktisnya ya, dalam prakteknya, mawaddah warahmah itu gimana caranya ya? Keputusan apapun itu mesti diikhtiarkan sebagai media untuk kemaslahatan bersama. Istri bekerja, maka bekerjanya untuk kemaslahatan bersama. Atau istri tidak bekerja, ya suami dong, kan nafkah itu harus, nggak bisa ditunda. Ya berarti suami harus bekerja untuk bisa memenuhi, kalau misalnya kan ini fleksibel ya, kalau memutuskan istri di rumah saja, maka berarti kebutuhan keluarga juga harus ada yang memenuhi. Ketika perempuan nggak bekerja, berarti harus ada pihak lain yang memenuhi. Ya, jadi tidak yang dilarang bekerja, tapi tidak dipenuhi juga nafkahnya gitu. Nah, itu sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu ada 5 pilar nih. Jadi kalau filosofinya seperti itu, nah perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tadi itu ada 5 prinsip ya, 5 pilar kita menyebutnya. Satu itu zawaj. Ini perubahan dahsyat sekali karena awalnya suami dianggap sebagai pemilik istri, lalu disebutkan oleh Al-Quran sebagai pasangan. Pasangan itu artinya adalah subjek penuh, dan subjek penuh berarti dua-duanya mesti bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan perkawinan dan keluarga, sekaligus menikmatinya, dan punya kewajiban untuk kerjasama mencegah kemungkaran di dalam perkawinan dan keluarga, sekaligus dilindungi darinya gitu. Makanya sebagai pasangan itu mesti sama-sama hadir sebagai makhluk intelektual dan spiritual, dan dua-duanya menggunakan akal budi masing-masing untuk merumuskan kemaslahatan keluarga itu seperti apa. Yang kedua adalah mitsaqan ghalidhon, janji kokoh itu. Tentu saja ya, janji kokoh itu artinya tidak boleh dipermainkan. Antara dua belah pihak, antara dua pihak dengan keluarga, masyarakat, negara, dan yang paling berat itu adalah antara kedua belah pihak dengan Allah gitu. Jadi pernikahan itu memang antara dua suami istri, tapi pertanggungjawabannya itu adalah oleh keduanya langsung kepada Allah. Sehingga diketahui atau tidak sebuah tindakan suami atau istri itu oleh pasangannya ya, pasti diketahui oleh Allah gitu. Maka ini barangkali yang perlu dibangun kesadaran, prinsip ini harus dipegang betul nih. Yang ketiga adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Saling bergaul secara bermartabat. Ma'ruf itu etika yang tertinggi sekali, karena di ma'ruf itu mensyaratkan halalan thayyiban. Jadi ya halal menurut agama, baik untuk kedua belah pihak dalam pertimbangan akal budi, dan ma'rufan itu pantas gitu. Pantas itu artinya adalah dia menjadi satu kebaikan yang tahu sama tahu di kalangan masyarakat itu. Nah sekarang mu'asyarah bil ma'ruf tentu saja perlu diterjemahkan dalam perubahan sosial. Ma'ruf itu kan sebenarnya terkait erat dengan urf ya. Tentu saja urf, tidak semua urf itu ma'ruf, karena ma'ruf itu adalah urf yang menurut
pertimbangan sosial secara umum, dia punya nilai kebajikan universal, itu urf yang menjadi sumber dari hukum Islam. Jadi tidak sekedar urf, tapi urf yang gitu. Urf yang dia memang di apa ya, kayak apa sih, kalau common sense mungkin gitu ya. Ya. Kalau common sense bagus juga, tapi common sense yang bisa dinalar oleh akal budi itu. Nah, misalnya dalam kondisi seperti ini ya, perubahan situasi, lalu pergeseran peran itu, bagaimana ya suami dan istri itu kan dituntut untuk menerjemahkan bagaimana memutuskan sesuatu yang baik, dan itu di antara pilihan-pilihan yang ada yang mungkin tidak ideal gitu. Mungkin tidak ideal dalam arti semua pilihan itu ada resikonya. Misalnya tidak bekerja, nafkah primer bahkan tidak bisa dipenuhi dengan baik, tidak mengizinkan istri bekerja, suami tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dengan baik, apalagi sekunder. Istri bekerja, ada resiko anak harus ada yang penggantinya, suami mungkin juga apa ya, egonya terganggu dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang harus diatasi bersama. Nah, yang keempat adalah musyawarah, itu pilar yang keempat. Musyawarah itu hanya mungkin kalau suami istri itu duduk sama sebagai subjek penuh. Karena kalau satunya subjek sekunder, apalagi objek, nggak ada musyawarah, yang ada instruksi gitu. Nah, yang terakhir itu adalah tarodin. Tarodin itu saling ridho, dan suami istri itu sama-sama meyakini ya bahwa ridho Allah pada istri tergantung ridho suami, tapi ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri gitu. Nah, dari semua itu ya, ini kan prinsip-prinsip dasar yang sebetulnya kalau kita membandingkan dengan sistem perkawinan yang ada di masyarakat jahiliyah, itu benar-benar yang 180 derajat berbeda loh. Zawaj di masyarakat Arab, milik dan yang dimiliki. Misalkan ghalidhon itu akad cuma perpindahan hak milik atas perempuan awalnya. Mu'asyarah bil ma'ruf, tadinya itu laki-laki boleh semenang-menang pada istrinya, bahkan menjual istri. Lalu musyawarah, enggak ada musyawarah, yang ada adalah keputusan sepihak dan tunggal dari suami. Tarodin, enggak ada tarodin, yang ada adalah istri harus dapat ridho suami, titik gitu, karena istri milik suami. Iya begitu. Nah, kalau dalam Islam tarodin itu, karena ini menarik ya Mbak Maya ya, untuk bagaimana ini abad 7 Masehi loh. Ini dahsyat sekali. Jadi pada abad 7 Masehi sampai 7 Masehi, Islam itu sudah punya misi dan fondasi moral sebegitu kuatnya dan berbeda 180 derajat dengan keluarga atau posisi perempuan istri yang diasumsikan oleh masyarakat jahiliyah waktu itu. Dan sayangnya asumsi tentang relasi suami istri yang seperti itu masih ada hingga hari ini. Kalau kita mau refleksi Mbak Maya ya, apa sih definisi perkawinan itu di dalam fikih? Apa Mbak Maya? Kan satu ya, sangat biologis ya. Pertama tentu saja ya, fikih itu kan memang dia pergulatannya di level yang terukur. Hukum apapun itu kan sebetulnya memang perkawinan itu yang terukur apa ya, hubungan seksualnya gitu. Menurut saya fikih itu tidak masalah ya, asal terus dikembangkan dan tidak terpisah dari aspek itu, aspek intelektualitas dan aspek spiritualitas. Jadi ada falsafah, ada tasawuf. Fikih tidak soal, karena memang pergulatan fikih itu ya di aspek fisik gitu. Cuma jangan dilepaskan, jangan dia berdiri sendiri. Juga harus berkembang ya, berkembang sesuai dengan kesadaran manusia gitu. Kayak misalnya gini ya, akdul ibahah itu kan diartikan akad yang membolehkan laki-laki gitu, menikmati tubuh perempuan. Jadi bukan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan saling menikmati, gitu kan belum. Atau akdu tamlik bahkan. Akdu tamlik juga kan diartikan akad yang berimplikasi pada suami, kepemilikan suami atas tubuh istri misalnya gitu. Ada yang tubuh, ada yang alat kelamin, nanti kepemilikannya ada yang
milik, sesungguhnya ada yang cuma hak guna, itu juga ada macam-macam dalam konsep fikih. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa ya tidak sejak awal itu diartikan akad yang menyebabkan laki-laki dan perempuan itu saling memiliki. Sampai situ aja sebetulnya agak mending itu. Karena kemudian dari awal itu ada kesalingan untuk bersama-sama mewujudkan kemaslahatan keluarga. Karena kalau hanya suami memiliki istri, ya istri yang akan pontang-panting untuk mewujudkan kemaslahatan suami gitu. Saya kira enggak apa-apa ya, dulu diartikan begitu ya, memang mungkin masaknya begitu, kesadaran kolektif dari masyarakatnya begitu. Tetapi mengapa kita tidak mengembangkan pada hari ini untuk tadi ya, paling tidak kesalingan gitu, saling memiliki, saling diperbolehkan untuk menikmati tubuh, lalu ada kesadaran bahwa fikih itu tidak boleh terlepas dari falsafahnya. Misalnya, fikih jangan dilepaskan dong dari maqasidus syariah. Misalnya hifdzuddin itu berarti adalah gimana caranya suami dan istri itu sama-sama punya ruang ya, punya ruang untuk bisa ini mewujudkan misi hidup manusia sesuai dengan agama. Itu kan mau menjadi khalifah fil ard, dua-duanya itu mewujudkan kemaslahatan di dalam maupun di luar rumah bahkan. Ini menarik ya, karena stigma tadi Mbak Maya kan berakar antaranya, berakar dari cara pandang perempuan itu tempatnya di rumah, istri itu di rumah. Sementara kalau di dalam Islam itu kan laki-laki dan perempuan itu khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu artinya penanggung jawab atas kemaslahatan di dalam dan di luar rumah. Itu juga perbedaan cara pandang yang signifikan sekali antara Islam dengan masyarakat jahiliyah gitu. Jadi selama 23 tahun itu memang perubahannya dahsyat sekali ya, dari perempuan dan istri sebagai objek, dia tempatnya di rumah, menjadi suami dan istri itu sama-sama subjek penuh, baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, di antara dua titik ekstrim ini, kadang-kadang ada target antara itu. Nah, target antara, nah 3 titik itu ya, berangkat, target antara, dan tujuan final itu kan sama-sama ada contohnya di dalam teks-teks keislaman itu. Saya sering menjelaskan ini ya, dalam konteks Al-Quran ada ayat titik berangkat, target antara, tujuan final. Ayat titik berangkat itu perempuan objek termasuk istri, yang target antara itu perempuan subjek sekunder, nah yang tujuan final dua-duanya subjek primer. Begitu juga kesadaran ini, karena menurut saya kalau saya secara pribadi melihat kasus itu lebih kepada kesiapan ya, kesiapan mental dari masyarakat. Dan kesiapan mental itu terkait erat dengan cara pandang masyarakat atas posisi suami istri, atas perkawinan, atas kemanusiaan, dan atas keislaman secara umum. Gitu. Karena betapa pentingnya ini membangun kesadaran itu, meskipun membangun kesadaran bukan satu-satunya jalan keluar, itu baru salah satu fondasi ya. Kayak tadi dibangun dengan kesadaran baru seperti dulu Islam membangun kesadaran baru tentang perkawinan. Mungkin itu ya Mbak Maya sebagai pengantar ya, barangkali ada pertanyaan atau bisa juga lah nanya ke Mbak Dr. Maya nih, yang dosen syariah nih Mbak, dosen syariah dong, pakai akunnya aja syariah. Begitu Mbak Maya. Mbak Maya, halo, masih ada kah? Mbak Maya, di saya kok gambarnya diam ya, saya mencurigai apakah saya ataukah Mbak Maya. Teman-teman bisakah kasih feedback? Apakah Mbak Maya, apakah saya atau suara saya terdengar nggak? Terdengar ya Mbak Maya? Suara Mbak Maya tidak terdengar ini. Jadi teman-teman, kita sedang membaca stigma perempuan pekerja sebagai, oh saya kedengeran. Mbak Maya juga kedengeran kah? Saya nggak bisa dengar Mbak Maya saat. Oh di Bu Maya, ya di Bu Maya ada gangguan sinyal. Oke, sekarang Mbak Maya, apakah di saya juga muter-muter ini Mbak Maya? Saya lanjutkan aja ya sambil Mbak Maya-nya kembali lagi. Oh, Mbak Maya sudah
Sudah lancar lagi kah? Di saya memang muter-muter. Oke. Mbak Maya, putus-putus suaranya. Nah, sekarang kelihatan, tapi nggak ada suara. Oke. Sambil nunggu Mbak Maya bisa kembali lagi, lalu pertanyaan berikutnya adalah stigma perempuan pekerja sebagai penyebab perceraian itu, eh, jadi ya, kalau cara pandangnya adalah perempuan pekerja sebagai penyebab perceraian. Ini perbedaan cara pandang. Kalau Mbak Maya masih muter-muter di saya, kalau cara pandang atas naiknya perceraian itu karena perempuan pekerja, berarti cara mengatasinya adalah perempuan jangan bekerja, kira-kira begitu. Tetapi kalau kalau cara pandangnya adalah ketidaksiapan dari pasangan suami istri untuk merespon situasi baru, berarti ya harus disiapkan mentalnya ini ya, mentalnya untuk menghadapi situasi baru ini. Gimana Mbak Maya? Saya belum bisa mendengar suara Mbak Maya. Mungkin keluar dulu Mbak Maya, nanti saya undang lagi. Ya, oke teman-teman, saya tentu saja ya. Jadi sebetulnya nggak fair juga ya kalau melihat fenomena gugat cerai gugut yang begitu banyak, kemudian disimpulkan dengan satu hal. Jadi adanya peluang kerja bagi perempuan itu bisa menjadi anugerah. Sebenarnya tidak hanya ini ya, semua termasuk terbukanya pintu rezeki bagi laki-laki itu bisa menjadi anugerah, bisa juga menjadi musibah. Dan menjadi anugerah atau musibah itu benar-benar tergantung cara kita menyikapinya. Jangan dikira loh, kerentanan untuk cerai itu hanya pada pasangan dengan ekonomi yang standar atau di bawah standar. Hal yang sama itu bisa terjadi dalam penelitian kami misalnya. Kita juga punya narasumber yang secara ekonomi sebetulnya sangat kuat juga mengalami situasi yang sama, cerai gugat gitu. Sehingga kemudian kita bisa merenungkan nih, merefleksikan ya, apakah penyebab perceraian itu adalah kurangnya rezeki atau lancarnya rezeki? Karena dua-duanya ada. Rezeki lancar jadi sebab untuk tebar pesona karena punya modal ekonomi, rezeki tidak lancar juga tidak kuat gitu. Sehingga jangan-jangan penyebab utamanya adalah kesiapan mental tadi atau cara kita merespon rezeki itu. Sehingga misalnya begini ya, dalam situasi yang biasanya dilema sekali dan salah satu hasil penelitian kami di Kota Pekalongan itu adalah penyebab utamanya itu bukan pada ini. Jadi bukan pada situasi yang ada di luar sana, tetapi hilangnya makna perkawinan. Hilangnya makna perkawinan itu kira-kira begini. Nah, Mbak Maya, tidak bisa bangun. Jadi Mbak Maya, saya mau cerita nih Mbak Maya. Iya. Hasil penelitian kami di Pekalongan itu tentang tingginya angka gugat cerai ya, itu kan sebetulnya tidak hanya di kalangan ekonomi menengah ke bawah ya, tapi juga menengah ke atas juga mengalami. Jadi yang mengajukan gugat cerai itu tidak semata-mata dari mereka dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Karenanya setelah kami analisis itu kita tanya nih pada para narasumbernya, kita bisa membaca begini. Perempuan itu bisa tangguh loh mempertahankan perkawinan. Tidak dinafkahi juga masih yang bertahan. Tapi begitu diduakan itu atau itu salah satu itu. Yang kedua, karena ada kasus begini, sudahlah si istri menafkahi suami,
suaminya punya yang lain gitu. Ini kan dahsyat sekali. Iya. Jadi si istri ambil peran sebagai pencari nafkah itu bagi istri itu nggak apa-apa, asal gitu, asal ayo bareng Iya. bareng ambil alih. Problemnya kan si istri sudah bekerja gitu ya. Lalu si suami itu masih yang minta dilayani 100% seperti yang istri nggak bekerja, dia bekerja. Pola itu loh. Iya. Sehingga lalu istri merasa begini, kenapa ya saya kok punya suami kayak tidak dapat makna dari perkawinan itu. Bukan soal ini ya, bukan soal suami tidak menafkahi istri. Suami tidak menafkahi istri itu banyak istri yang bertahan. Tapi begitu udahlah dia menafkahi lalu diduakan, atau istri bekerja, suami merantau, nggak ada kabar sekali. Sama sekali itu suami berapa tahun gitu. Ada kabar udah punya yang lain gitu. Ada yang dia menikah, bekerja, punya anak ya. Lalu si suami mengganggu anaknya gitu. Jadi kayak yang atau narkoba. Suami narkoba sehingga istri itu jempalitan, menyelamatkan diri, menyelamatkan suaminya, bersemi dan lain sebagainya. Yang kalau bisa diringkas itu makna perkawinan itu loh kayak tidak ada sama sekali, sehingga ini perempuan mengapa dia memutuskan untuk gugat cerai, makna perkawinan sudah hilang, sehingga tidak hanya tidak dapat manfaat dari perkawinan, tapi dapat mafsadat gitu dalam perkawinan itu, bahkan mudorot gitu. Jadi tidak hanya tidak dapat maslahat, tapi dapat mafsadat, bahkan dapat mudorot. Sehingga lalu mereka bertanya, lalu untuk apa saya bertahan gitu? Untuk apa saya bertahan? Sehingga barangkali perlu dilihat nih, fenomena cerai gugat di Jepara yang begitu marak itu, apa sih respon dari suami dengan adanya perubahan peran ini? Kemudian juga apa sih suara hati para perempuan yang bekerja di pabrik ini, sebetulnya dia ingin apa kalau ternyata dia yang bekerja, suami misalnya apa ya, suami entah tidak bekerja atau penghasilannya lebih rendah. Apa yang diharapkan oleh istri gitu. Sehingga ketemu ini, ketemu dalam arti begini, stigma itu menjadi tidak bisa diterima karena sebetulnya ada cara lain untuk mempertahankan perkawinan, tetapi itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak gitu. Entah istrinya yang tidak siap, entah suaminya yang tidak siap. Gitu sih Mbak Maya, monggo mumpung lancar. Iya, iya. Ibu, tadi nggak tahu kenapa ya kok tiba-tiba hilang gitu. Terima kasih luar biasa penjelasannya dari awal sampai akhir, ya inti semua ya. Saya kira banyak sekali kata kunci yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Rofiah tadi, menarik. Sebetulnya saya juga sepakat Bu, fenomena cerai ini ya nggak perlu dibesar-besarkan juga gitu. Karena kalau maksud saya gini, tidak perlu dibesar-besarkan itu dalam arti kadang apa ya, orang ini kemudian berdasarkan selected data yang terus diunggahkan itu setiap bulan itu kan pasti ada laporan tuh, sekian yang cerai gitu. Sementara opini itu terus terbentuk gitu ya, opini itu terus terbentuk dan perempuan-perempuan yang bekerja ini tidak punya pembelaan, tidak punya pembelaan, ya kan? Wah ini banyak Bu, ini Bu. Wah, yang sudah di atas tadi bisa di scroll gak ya? Nih saya mau nyapa. Ya, oh iya Mbak Maya, gimana caranya? Ini saya bacakan aja ya, saya bacakan ya. Iya boleh. Yang terbaca ada Zahri 118, mohon maaf Bu, mau bertanya. Saya Zahri, mahasiswa HKI Unisnu, catat nomor absen berapa Mas? Bagaimana kira-kira upaya merevolusi mental kehidupan keluarga bagi calon pengantin sehingga ketahanan keluarga bisa terbentuk? Nah ini pertanyaan sangat kunci sekali. Mbak Maya juga bisa berpendapat, monggo Mbak Maya. Iya, sebentar. Itu ada banyak tuh.
Ya, bawahnya juga tapi Bu. perceraian itu kebanyakan berdampak pada suami istri yang bekerja. Kadang karena merasa nyaman atau tidak nyaman. Tidak nyaman mungkin maksudnya. Oke, lalu mana lagi? Bagaimana membentuk cara pandang yang universal dan komprehensif untuk merespon berbagai personel dan persoalan mungkin ya, dan Aneh. stigma relasi antar pasangan. Ah, Kayaknya udah sih. Monggo Mbak Maya juga udah. bisa menjawab. Ya. Iya, Ini iya. pertanyaannya gimana mempersiapkan para calon pengantin untuk bisa bertahan? Oh, ada lagi nih Mbak. Amrosyada, izin bertanya, apakah faktor kultural omongan netizen yang maha benar dengan segala komentarnya saya tambahin? Apakah faktor kultural omongan netizen juga menjadi faktor penyebab lemahnya kekuatan pertahanan keluarga? Ah, ada lagi. Iya, iya, iya. Eh, Siapa lagi, oh Bu? sudah, Sudah. sudah kayaknya Mbak Maya. Bagaimana membentuk? Oh sudah, sudah. Jadi bagaimana membentuk cara pandang terhadap perkawinan untuk lalu gimana tadi ya? Bagaimana membentuk cara pandang nilai universal itu supaya bisa diterapkan dalam merespon persoalan-persoalan real gitu kira-kira ya. Monggo Mbak Iya, Maya, saya kira kita berjalan bareng lah Mbak. Yuk, iya, iya, iya. atau Eh, dibaca satu persatu Mbak Maya. Tapi kok scroll Zin, ke atas? kita Mbak Maya jawab, udah. iya, Ya Mbak, kita monggo. jawab apa jagat aja ya, Bu ya. Iya, iya, monggo. Oke. Terima kasih nih, saya mau menyampaikan terima kasih untuk teman-teman syariah dari Fakultas Syariah maupun dari luar fakultas gitu ya yang udah hadir malam hari ini. Insya Allah eh, teman-teman pasti nggak menyesal dan pasti akan mendapatkan banyak benefit deh dari malam ini. Bisa menjadi ini Bu. Jadi gara-gara masalah ini ya Bu ya. Itu teman-teman banyak sekali loh hasil-hasil penelitian mereka sebetulnya dan penelitian ini terus didalami sebetulnya. Tadi misalnya apa sih yang menjadi faktor penyebab perceraian di Jepara, gugat cerai itu teman-teman terus Temuannya apa Mbak Maya? ah, Temuannya apa? ya temuannya sih sementara ya banyak Bu yang melakukan penelitian gitu ya. Ini yang lagi baru ini kan kemarin bahkan teman-teman misalnya kayak satu contoh nih ada Mas Fatah ya ada di sini misalnya ada studi paradigma. Kan orang teman-teman ini mencari faktor-faktor kira-kira kenapa sih kok orang mudah mudah bercerai gitu. Ya, analisisnya macam-macam. Misalnya soal kerentanan ya, ada rentannya ketahanan keluarga. Yang itu apa? Ada beberapa indikator itu ya Bu ya. Itu mencoba diuraikan indikator-indikator itu. Termasuk soal kemitraan gender tadi. Karena yang sedikit tadi disampaikan Ibu kan salah satunya itu Mbak ya. Jadi ketidaksiapan suami istri tadi menghadapi pergeseran sosial, sosial kemudian ada apa namanya industrialisasi yang luar biasa di Jepara. Sementara pada situasi seperti itu kita ini ya suami istri generasi muda tadi belum memiliki fondasi yang kuat ya. Kira-kira apa sih tujuan tadi yang disampaikan Ibu ya, tujuan, misi, fondasi moral di tengah kegagapan gitu ya, kegagapan dunia yang sangat cepat ini gitu. Nah, jadi menurut saya menjadi relevan. Ini ada pertanyaan juga. Menurut saya menjadi relevan bagaimana kita secara masif ya. Saya sangat sangat appreciate ya kepada ibu yang saya kira sudah mengimplementasikan 3 kesadaran Hasan Hanafi. Kalau Ibu Nur ini kan ya 3 kesadaran itu sudah dilakukan semua saya kira. Bicara soal kesadaran historis, bicara soal kesadaran eidetik ya, melakukan pemaknaan atas ayat ya, kontekstualisasi. Dan yang terakhir ini yang nggak banyak orang melakukan itu kesadaran praksis Bu. Jadi saya tuh sangat kagum ya ketika ketika menemukan sebuah pendekatan. Jadi pendekatan KGI ini ya misalnya
keadilan gender Islam gitu. Itu kemudian langsung spreading gitu ya, langsung disebarluaskan sedemikian rupa. Dan ini kan bagian dari membangun kesadaran ya, kesadaran praksis gitu. Nah, yang ingin Dan saya ya praksis reflektif dan itu sudah dilakukan. Nah, maksud saya gini Bu, konteks Jepara ini loh yang saya bikin resah gitu ya. Konteks Jepara ini ya kira-kira kita inginlah membangun kesadaran yang seperti itu. Karena kuncinya kan di sana. Ya kuncinya kan tadi karena enggak siap. Suami istri ini banyak enggak siap. Ketahanan keluarganya rentan, perubahan pergeseran situasi sosial yang sedemikian cepat gitu. Pemaknaan mereka terhadap perkawinan juga apa ya? Saya yakin kurang. Ditambah lagi, iya Bu, kurang maksimal atau optimalnya bimbingan perkawinan gitu. Proses-proses perkawinan ini kan teman-teman juga banyak riset ya, banyak mengatakan yang tidak efektif gitu, tidak efektif. Tidak efektif. Alasannya klise Bu, nggak ada anggaran, gitu kan? ya, Nggak ada anggaran, jadi bimbingannya ya sambil jalan, asal aja. Nah itu beberapa hasil penelitian teman-teman. Nah jadi saya kira kita perlu membuat sebuah gerakan ya. Saya kira ya dalam konteks Jepara nih, kita kan orang desa nih ya, di Jepara gitu membuat sebuah gerakan untuk membangun kesadaran suami istri gitu ya, membangun kesadaran kesalingan tentang bagaimana sih tujuan, visi, misi, fondasi nah, moral. saya jadi ingat nih Mbak Maya. Gimana Bu? Saya kan di LKKNU ya Mbak. Ya betul. Selamat ya Bu. Nggak, maksud saya ini kenapa LKKNU tidak kerjasama dengan Unisnu, Fakultas Syariah khususnya nih. Ayo. Ayo dong. Jadi gini Mbak Maya ya, seperti tadi Mbak Maya bilang, ngaji KGI itu kan, saya mohon maaf ya, mohon tidak difahami sebagai dalam nada sombong. Saya hanya berpikir begini, secara personal aja bisa menjangkau ribuan loh Mbak. Apalagi kalau institusi seperti Unisnu gitu, yang sumber daya manusianya banyak sekali, terus kolaborasi pula dengan LKKNU. LKKNU itu kan sudah punya konsep keluarga maslahah ini Mbak, yang kira-kira sudah mempertimbangkan kesalingan dan perkawinan itu bukan hanya tubuh tapi jiwa. Kurang lebih yang saya sampaikan tadi, tapi ada nilai-nilai ke-NU-an ya, ada Mabadi' Khair Ummah, ada trilogi ukhuwah, ada apalagi itu ya, yang 4 itu ya, i'tidal itu loh, tawazun, tasamu, itu semua ada itu nilai-nilai dasar di dalam NU, bagaimana membawa itu ke dalam konsep keluarga maslahan. Nah, saya jadi kepikiran untuk kenapa nggak gandeng Unisnu ya yang punya SDM besar sekali. Jadi begini, mungkin nanti soal keluarga maslahah atau ketahanan, kalau maslahah ini kan sebenarnya kata kunci itu kemaslahatan bersama itu, sehingga disebut sebagai keluarga maslahah. Nah, kita tahu bahwa faktor ketahanan keluarga itu tidak hanya ditentukan oleh keluarga, tapi juga oleh dunia industri. Dan kita tahu dunia industri yang sedang berjalan itu kan kapitalistik banget kan. Artinya perempuan bekerja pun hanya dilihat sebagai alat produksi, bukan subjek produksi. Sementara kalau di dalam Islam ya, di dalam Islam kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi negara, itu tujuan akhirnya adalah bagaimana keluarga itu bisa memenuhi nafkah. Itu agak berbeda dengan paradigma ekonomi kapitalistik. Karena ekonomi kapitalistik itu kan mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Kenapa lebih diambil tenaga kerja perempuan juga? Ada pertimbangan tertentu mengapa pabrik tidak merekrut laki-laki. Salah satunya adalah tenaga perempuan itu dianggap lebih mudah diatur dan tidak protes gitu. Juga juga dipandang dipandang dapat gaji berapapun, bukan berapapun, tapi dapat gaji pun bersyukur karena tadinya tidak punya uang. Kalau laki-laki kan dianggapnya sudah biasa pegang uang, sudah bekerja, sehingga tuntutan gajinya mungkin lebih mahal gitu. Karena itu yang di luar kita kan nggak bisa ngontrol ya, nggak bisa ngontrol dalam arti harus pemerintah ini yang lebih kuat dari korporasi itu yang mengaturnya.
Nah, yang bisa kita lakukan dari diri kita itu adalah memperkuat pertahanan ini dari dalam gitu. Nah, salah satu strategi untuk memperkuat keluarga dari dalam itu adalah membangun kesadaran berkeluarga itu. Jadi keluarga tidak hanya untuk chatting ya, tidak hanya untuk chatting, tapi juga untuk mereka yang sedang menjalani perkawinan itu, gimana caranya dia itu suami istri itu sebagai mitra, mitra untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Bayangin loh kalau sebagai mitra itu sebetulnya lebih ringan daripada dibebankan kepada suami saja nafkah itu, sementara suami tidak semuanya punya kemampuan untuk menafkahi. Dan jangan salah, suami yang tidak menafkahi itu juga akhirnya dapat stigma lagi dari masyarakat sebagai suami yang tidak baik gitu. Padahal suami istri kalau menjadi mitra itu apapun rezeki ya, rezeki suami ya rezeki keluarga melalui suami, rezeki istri ya rezeki keluarga melalui istri. Lalu bagaimana kemaslahatan itu bisa dipertahankan dengan peran itu fleksibel gitu, pembagian peran itu fleksibel, sementara misi untuk mewujudkan ketenangan jiwa semua pihak di dalam keluarga itu tujuan. Dan 5 prinsip tadi itu adalah fondasi moral, sehingga ketenangan jiwa dan 5 pilar perkawinan tadi sebagai fondasinya itu nggak boleh ditawar-menawar dalam mengelola keluarga itu loh. Sementara soal cara itu kadang harus tawar-menawar karena setiap keluarga itu tidak selalu menghadapi situasi yang sama. Maka tadi pertanyaan soal bagaimana cara membangun cara pandang yang universal itu ya antara lain dengan chatting itu. Kalau misalnya kita menyerahkan kepada pemerintah doang ya akan pincang juga, sehingga menurut saya ya masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam membangun cara pandang ini. Termasuk dari UNISNU, apalagi Fakultas Syariah. Kenapa tidak, bukan kenapa tidak, barangkali ya, saya kepikiran banget ini, habis ini saya mungkin akan ngobrol sama Mbak Alisa ini. Iya, Mbak. Gimana LKKNU dengan UNISNU itu bisa kolaborasi untuk melakukan chatting yang non formal deh, kalau memang tidak harus. Dan sebetulnya yang penting adalah cara pandang itu menjadi masif gitu. Orang punya ketahanan mental karena punya cara pandang atas perkawinan yang juga berbeda, mendudukan suami istri secara berbeda. Jadi kalau misalnya bimbingan chatting itu hanya bisa dilakukan oleh Kemenak, dan Kemenak mungkin tergantung kepada dana yang terbatas itu, ya mengapa tidak kita masyarakat itu juga melakukan ikhtiar yang sama, mungkin dengan cara yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu membangun kesadaran tentang konsep keluarga yang tangguh, dan keluarga tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, kesadaran spiritual yang berbeda. Nah, barangkali itu ya Mbak Maya, saya terus terang loh, dari obrolan ini muncul ide tadi itu. Mudah-mudahan ada follow-up ya dari perbincangan yang sangat singkat ini. Insyaallah harus ada Mbak yang bincang. Nah ini Mbak Maya, apakah mau direspon satu persatu ya? Kalau yang universal kan tadi sudah ya. Sudah, Tapi memang ada komentar gini dari Mami Afnan, tapi memang perceraian itu kebanyakan berdampak pada suami istri yang bekerja, kadang karena merasa tidak nyaman. Itu juga saya kira sudah kerespon tadi ya Mbak Maya. Iya, sudah Bu. Dan yang ini yang Mas Zahri ini, bagaimana kira-kira upaya merevolusi mental? Nah tadi juga sudah, antara lain dengan chatting itu ya. Dan sebetulnya kalau dari Kementerian Agama itu ada beberapa program Mbak Maya, tapi memang kementerian itu selalu tergantung pada dana baru jalan ya. Ada chatting untuk calon pengantin yang sudah mendaftar, ada juga untuk usia pengantin. Ada untuk anak usia sekolah. Usia sekolah itu bukan untuk mendorong segera kawin, tapi untuk membangun citra diri sebagai anak itu punya cita-cita apa, lalu kan perkawinan akan menyesuaikan cita-cita itu. Sehingga perkawinan tidak menghancurkan cita-cita anak-anak pelajar ini, tapi justru mengukuhkannya. Lalu bimbingan perkawinan untuk yang sudah usianya 5 tahun. Itu juga ada program itu.
Cuma Iya, tadi iya, itu iya. barangkali Unisnu dengan LKKNU dong, yuk kita bisa Ayo, berpikir ayo, Bu. apa termasuk ini ya konsep kiwamah dan wilayah itu Mbak Maya. Ada alimat Oke. sebetulnya yang concern dengan Iya, isu ini. Jadi kiwamah dan wilayah itu kan dua konsep kunci yang mengatur relasi gender dalam iya, perkawinan dan keluarga. Nah, kiwamah wilayah saya sebutkan sedikit saja ya. Awalnya relasinya itu kan tadi itu perempuan objek. iya, Lalu bergerak bisa mengubah menjadi suami itu bukan pemilik tetapi pelindung dan penanggung iya, jawab. Nah, betul. lalu digerakkan lagi menjadi subjek penuh itu adalah saling melindungi dan Iya, saling menjawab. Nanti kalau kiwamanya sudah kokoh nih Mbak, akan berpengaruh iya, pada banyak sekali konsep yang menjadi turunannya. Ada konsep iya, nasab, ada konsep waris. Kalau iya, dalam sebagai anak itu kan nanti konsep ito'ah, birrul iya, walidain, betul. dan lain sebagainya. Itu kalau dua kata kunci kiwamah dan wilayahnya itu bisa punya paradigma yang kesalingan untuk kebermanfaatan bersama, maka konsep yang di bawahnya itu akan terpengaruh itu. Akan ikut adil lah kira-kira begitu. Iya, iya. Nah, saya kira ya, semoga Nah, ini saya jadi panas nih Mbak Maya. Gara-gara Mbak Maya saya jadi panas ini. iya, Bu. Saya memang Saya kira memanaskan. kayaknya udah ya Oke. Mbak ya. Oh, udah ya, Bu ya. Iya deh. Apa Ini bagaimana cara kita untuk mempertahankan? Oh sudahlah, insya Allah tadi iya kejawab walaupun sudah banyak. Oke, dia Bu. monggo Mbak Maya. Ini Bu, saya juga ini ya Bu, ya berharap sih semoga memang nanti kita bisa kolaborasi lagi. Dulu Ya, ya, sebetulnya Mbak ya, Alisa, siap. tahun lalu Mbak Alisa itu kita ajak seminar sebetulnya sudah di, tapi Zoom gitu ya. Memang beliau Hmm. ngomong Mbak, kalau Mbak komunikasi sama Kemenak itu untuk melakukan macam-macam itu. Nah, saya sampai gini loh Bu, saya sampai gini, nanti kemungkinan kalau situasinya kayak gini, karena angka kawin anak juga tinggi kan di Jepara kan 300-an, ya 300 tahun, setiap tahun itu ada 300-an tahun, ini naik gitu. Saya sampai apa namanya, berharap nanti KKN, jadi KKN-nya syariah itu, itu memang fokus ke persoalan ini gitu. Jadi memang Ya, untuk pendampingan, penguatan fondasi gitu ya, penguatan fondasi moral dan seterusnya. Ini nanti ya, melalui KKN teman-teman gitu. ya itu bagus ya. Kalau Betul, si calon KKN ini dibekali sebagai fasilitator, itu kan menarik oh sekali ya, ketika turun ke iya, pedesaan, dia bisa iya, memfungsikan sebagai betul, pendamping. Ini ada betul. komentar menarik nih Mbak. Hampir Iya, semua silakan. mengaku kemitraan antara suami istri itu penting, tapi pada kenyataannya masyarakat itu belum memahami bagaimana kemitraan itu sebenarnya dijalankan. Benar, Menurut benar. saya Iya, proses iya, ya, proses. Jadi mereka yang paham pun tidak langsung bisa praktek itu belum tentu. praktik. Betul. Karena Iya, akan ada internalisasi, kemudian prakteknya bagaimana, lalu ada pergeseran-pergeseran peran, pergeseran-pergeseran nilai itu memang butuh betul. waktu. Tapi maksud saya adalah kita juga mesti arif ya melihat proses itu. Kadang-kadang tidak bisa yang hari ini paham, hari ini dan selamanya langsung bisa praktek ya enggak. Gitu. Makanya betapa pentingnya kita mungkin menjelaskan soal kemitraan itu ya. Kemitraan itu sebetulnya prinsip dasar yang paling dasar dari kemitraan itu adalah dudukkan kedua belah pihak itu sebagai subjek. Sehingga sama-sama bertanggung jawab gitu loh atas kemaslahatan di dalam keluarga, juga menikmatinya, tidak hanya mewujudkan tapi juga menikmatinya, dan sama-sama wajib mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Soal cara, ayo dimusyawarahkan gitu. Tapi jangan mengatakan urusan sumur kasur dapur itu kan kewajiban istri doang gitu. Padahal kalau kemitraan Iya, nggak iya, bisa begitu. Semua betul. sumur kasur dapur maupun ruang lain, kemaslahatannya, prinsip dasarnya adalah tanggung jawab bersama. Bahkan Betul. di luar rumah juga tanggung jawab bersama. Sehingga ketika istri keluar rumah, bekerja padahal loh, bekerja itu kan Iya, mulia. iya, Lalu dianggap apa ya, tidak seharusnya istri itu keluar. Harus di benar. dalam rumah, makanya terjadi perceraian karena keluar itu. Padahal di dalam Iya, pun belum tentu
belum ketika tentu. istri Ya. memutuskan di dalam rumah itu juga belum tentu ini bisa tangguh gitu. Makanya kan kira-kira begini ya, gimana ya caranya? Apapun perubahan sosialnya itu, suami dan istri itu bisa terus menjadi mitra untuk menyikapi persoalan perubahan dan menemukan bagaimana merumuskan sesuatu yang terbaik bagi keluarga. Cuma harus diingat nih, terbaik itu tidak selalu pilihan baik. Ya. Jadi terbaik itu bisa jadi adalah di antara dua pilihan yang sama-sama buruk gitu. Artinya dua pilihan itu kalau diambil pasti ada resikonya. Berarti suami istri mesti duduk bersama nih untuk memilih mana di antara dua pilihan yang sama-sama buruk itu yang terbaik, lalu sama-sama menyiapkan untuk mengatasi dampak buruk dari pilihan yang diambil itu. Tidak menyalahkan gitu. Jadi Iya. ya sudah, untuk bisa dipenuhi nafkahnya ya sudah istri bekerja. Lah kok anak keleleran? Wah ini gara-gara istri gitu, bukan begitu. Tetapi resiko dari memenuhi atau menambah pemasukan dengan istri bekerja ya berarti harus bekerja sama juga dalam mengatasi dampaknya gitu. Ini Iya. memang perlu proses ya Mbak, perlu proses Iya, banget. betul. Jadi kita jalan dan terus melakukan perubahan. Barangkali mungkin bukan di generasi kita masih Betul, Bu. tertatih ya, bisa jadi generasi berikutnya yang Luar punya biasa. kesadaran lebih kuat gitu. Iya. Ya ingatkan sih Mbak, komunikasi. Ini ada lagi nih Mbak, komunikasi saat ta'aruf dan setelah menikah Oh, kok beda beda ya. gitu. Iya betul. Caranya Ini harus ta'arufnya jangan terus-menerus, harus terus-menerus sepanjang usia perkawinan ya. Karena persoalan juga berkembang. Ya Mbak Maya, jadi kitanya berkembang, suami juga berkembang, ta'aruf terus. Kadang cita-citanya iya, berkembang, harapannya berkembang. Nah, setelah betul. ta'aruf, mengetahui harapannya, harapan suami atau istri, lalu negosiasikan titik tengahnya di mana Iya, supaya bisa maslahat bagi kedua belah pihak. betul, Bu. Karena perkawinan adalah proses yang tidak pernah berakhir, gitu. Betul. Mbak, ini jam berapa ya Mbak? Saya nggak bisa lihat jam. Ini 21.52 ya Allah, sudah jam 10 ya, Bu. Iya, ternyata. Iya. Kita dahi dulu nggak? Oh, Nyuwun gitu ya. ngapunten, saya juga ada Sudah janjian capek. rapat ini. Oh, gitu. Betul, masih Oke. ada rapat satu lagi. Oke, Oke. 2, Oke, terima 1, kasih 4, 5. sekali Bu Nyai Nur Rafiah yang Sami, sudah sami. membersamai kita semuanya, memberikan kita pencerahan lahir dan batin ya. Harapan kita semoga teman-teman yang hadir nih ada 460 orang ini bisa tercerahkan dan nanti akan menjadi agen-agen keluarga yang maslahah gitu. Dan saya senang sekali, amin. Dan ini Bu, nambahi Bu ya, kalau Ulfa Yusuf itu Bu, Ulfa Yusuf itu menambahi satu konsep fondasi perkawinan tuh al-ihsan. Al-ihsan. Ya, jadi dia dari kata-kata wal muhsanatu minan nisa itu kan, jadi salah satunya selain misal konuli zawaj mu'asyarah bil ma'ruf, ada antarodin, itu juga ada zawaj tadi ya, itu ada al-ihsan ya. Jadi saling menjaga gitu, ada aspek saling menjaga terus. Dan semua yang disampaikan Bu Nur Rafiah ini memang beririsan kuat dengan psikoanalisis ya, memang bicara soal kesadaran. Itu ayo kita suatu hari bahas itu. Suatu saat ya, bicara soal ketidaksadaran. Nah, kalau Bu Rafiah ini kan selalu bicaranya membangun kesadaran. Nah, sementara psikoanalisis ini menyelami ketidaksadaran gitu ya, lewat lewat ungkapan-ungkapan ya, lewat pernyataan-pernyataan. Dari pernyataan itu maka akan dianalisis sebetulnya mental model, bahasanya Mbak Alisa ya. Mental model atau mental set yang ngomong tuh kayak apa sih gitu. Makanya nggak heran kalau definisi-definisi nikah pada masa abad pertengahan itu sedemikian gitu tadi yang disampaikan itu. Benar karena itu. mental modelnya betul. Benar. Mental modelnya masa itu gitu. Nah, berarti kan kita perlu mengubah mental model kalau mau dapat perkawinan yang lebih kuat gitu kan. Bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar perubahan-perubahan yang tidak menyentuh sampai pada perubahan dasar. harus sampai ke dasarnya gitu. Sampai dasar, itu. Bu. Betul.
Iya, Ya, sampai ke sumber mudah-mudahan nanti. ada kesempatan Ya, lagi. terima kasih sekali. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Ya, mahasiswa-mahasiswi ya, Unisnu. yang Terima setia, terima kasih. kasih. Nanti Tenun, ditunggu semoga ya, tetap Bu. sehat. Insya Amin, Allah. amin. Ya, Kolaborasinya. semoga Oke. insya Allah. Semoga tetap sehat semuanya, Amin, tetap amin. selamat, semangat Amin. menebar manfaat selagi sempat karena saya manfaat maka saya ada. Saya ada. Allahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Kulo tutup ya Mbak Oke. Maya. Dede, Selamat matur istirahat nuwun. semuanya. Terima Oke. kasih. Amin. Terima kasih teman-teman juga, ibu-ibu dan bapak dosen. Oh, ada Bapak dosen, Ibu dosen. Ada banyak ya. Deh, Oke, pamit salam Bu. nggih. Deh, Iya. monggo.